Selamat datang di podcast Kodim 0813 Bojonegoro, mengabdi dan menginspirasi bersama rakyat. TNI AD di hati rakyat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa di momen spesial edisi hari ini, di momen dimana kita ada podcast bareng Kodim 0813 Bojonegoro, yang banyak hal yang kita akan bisa hadirkan di momen yang menginspirasi untuk kita semuanya, khususnya untuk warga Bojonegoro dan juga untuk regional Jawa Timur bahkan nasional. Dan kita akan ngobrolin tentang sinergitas lintas komunikasi pimpinan daerah sebenarnya, tapi lebih fokus lagi capaian-capaian yang luar biasa yang dilakukan oleh Kodim 0813 Bojonegoro. Dan pemirsa yang ada di rumah, momen hari ini adalah momen yang membanggakan khususnya bagi kami warga Bojonegoro karena TMMD ke-129 telah terlaksana dan kita akan kupas itu. Dan sudah hadir di studio kita pada hari ini Letkol Infanteri Dedi Dwi Wijayanto ST, Komandan Kodim 0813 Bojonegoro. Selamat siang dan Selamat siang, Mas. kabar baik ya? Alhamdulillah. Pasti sibuk banget kemarin, selama sebulan penuh ya? Selama sebulan penuh dari tanggal 13 sampai 13 Agustus. 13 Agustus. Alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah sudah Aman. selesai. Bisa istirahat sejenak. Alhamdulillah. Itu malam istirahat tadi. Iya. Terus hadir juga Bapak Said ST, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kabar baik juga? Alhamdulillah. Pasti juga sibuk ya? Lumayan. Lumayan. Saya juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di samping saya juga ada Bapak Muhammad Aris Hidayatullah SSTP, Kepala Bidang Pembangunan dan Kerjasama Desa, Kelurahan, serta Teknologi Tepat Guna DPMD Kabupaten Bojonegoro. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas Iwan. Kabar baik juga? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Yap. Ya, senang sekali kita kehadiran sosok-sosok yang luar biasa, yang tentunya ini dapat memberikan kebermanfaatan untuk Bojonegoro, bahkan sudah terlaksana. Dan kita langsung saja ke obrolan kita yang lebih hangat. Kita ke Bapak Komandan, dan kami juga ucapkan terima kasih. Ini sebenarnya belum 1 tahun ya, Komandan hadir dan tugas di Bojonegoro, bahkan ini rumah sendiri seperti itu. Gimana perasaannya? Tugas bahkan belum 1 tahun, tapi sudah luar biasa yang dilakukan di Bojonegoro. Alhamdulillah, memang saya saat ini memang belum ada 1 tahun. Belum ada 1 tahun. Sekitar 8 bulan. Oh, 8 bulan. Ya, 8 bulan efektifnya operasional di sini. Alhamdulillah, beberapa kegiatan sudah kita selesaikan. Ya. Kita juga mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Oke, dan bicara tentang momen 1 bulan kemarin, tentunya banyak hal yang dilakukan kaitannya dengan koordinasi bersama Pemkab dalam mewujudkan TMMD kesuksesannya itu. Seperti apa sih kemarin awal-awal komunikasinya? Baik, ya. Jadi kegiatan TMMD kita ini kita mulai dari itu perencanaan sudah 1 tahun yang sebelumnya, Mas ya. Oke. Ditentukan untuk lokasi yang dipilih di Desa Kesongo, Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro. Di situ Pak Bupati memang menyampaikan beliau berkeinginan daerah-daerah yang berada di pelosok ingin adanya pemerataan, demikian. Sehingga kita laksanakan, kita berkoordinasi dengan dinas terkait, dengan PMD dan OPD yang lainnya tentang rencana kegiatan TMMD kita. Alhamdulillah perencanaan sudah berjalan. Kemudian 1 bulan sebelumnya atau 1 bulan yang lalu kita melaksanakan kegiatan TMMD. Adapun kegiatan TMMD kemarin yang sudah kita laksanakan, yaitu yang pertama pembangunan jalan sepanjang 400 meter itu di Dusun Mundu, Dusun Mundu, Desa Kecongo, Kecamatan Kedung Adem. Kemudian di Dusun Kedung Pandan itu 600 meter. Kemudian juga kita pembangunan rumah tidak layak huni, ada 9 rumah. Terus kemudian kita juga air bersih dan pembangunan jembatan, serta juga sarana fisik. Kita melaksanakan pengobatan dengan Dinas Kesehatan juga kemarin
juga pelatihan-pelatihan UMKM. Ya, alhamdulillah yang kemarin yang menonjol beberapa dari pelatihan UMKM itu ada sebuah produk, Mas. Nah, produk yang dihasilkan oleh warga Kesongo. Jadi ini hal yang positif, yang mana mungkin sebelum-sebelumnya belum pernah kita lakukan. TMMD selain sasaran fisik, non fisiknya kita bisa melatihkan UMKM di sana. Artinya mereka bisa produksi dan lebih produktif untuk peningkatan ekonomi. Betul. Ini juga tidak lepas dari peran dari OPD terkait. Ya, kemarin juga dari dinas perdagangan ya melaksanakan pelatihan. Kemudian kita juga siapkan sarananya. Setelah itu ternyata hasilnya lumayan bagus. Lumayan bagus. Jadi waktu kunjungan itu juga kita coba tampilkan, rupanya juga laku keras. Kemudian di penutupan juga kemarin itu saya sampaikan, nanti di penutupan coba produksi yang banyak, habis juga, alhamdulillah. Jadi harapannya ini ke depan juga tetap berjalan. Selain sasaran fisik yang sudah kita capai, ada sasaran yang non fisik yang bisa bermanfaat. Yang mana memang masyarakat Kesongo ini kan kebanyakan sebagai petani yang mendapatkan hasil kalau apabila panen, sehingga sampingan atau usaha ini bisa untuk menambah perekonomian mereka di sana. Demikian. Artinya banyak kebermanfaatan yang diterima oleh saudara kita yang ada di Kesongo ya Pak? Betul, insya Allah seperti itu, karena memang ya ini hasil kerja keras kita semuanya, baik dari TNI maupun dari pemerintah daerah juga. Dari dinas-dinas terkait juga sangat semangat memberikan pelatihan-pelatihan. Kemarin juga ada semua dokumentasi dan videonya bagus. Ya, insya Allah. Nah, itu seperti itu, Mas. Siap. Dan kita ke Bapeda. Bapeda ini kan kaitannya dengan perencanaan untuk daerah, bahkan untuk jangka panjang dan setahun ke depan dan sebagainya. Munculnya TMMD untuk tahun ini, apakah memang cukup ini Pak, alat ataukah bahkan mudah berkolaborasi dengan kawan-kawan di Kodim? Alhamdulillah. Memang dalam perjalanannya kalau kaitannya dengan teritorial yang mempunyai penuh semuanya di Kodim. Jadi terkeuntungan juga oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan adanya Kodim 813 di Kabupaten Bojonegoro, dan pimpinannya Pak Dandimnya sangat antusias sekali terhadap ini. Kita berangkatnya begini Pak. Kondisi Kabupaten Bojonegoro ini kan luasannya 230.000 hektar lebih gitu. Yang mana 41%-nya itu wilayahnya wilayah hutan. Nah, kalau wilayah hutan mungkin jenengan akan tahu juga ya kesulitannya seperti apa gitu ketika kita mau intervensinya. Apalagi kita di 41 itu tingkat kemiskinannya lumayan. Nah, makanya alhamdulillah dengan adanya kita udah berjalan lama, kami sering berkoordinasi dengan Kodim kaitannya bagaimana kita untuk membangun daerah-daerah terpinggirkan, daerah tamping kalau kata-kata Bojonegoro dulu itu gitu loh. Nah, makanya kita sebelum ini kan sudah melakukan komunikasi dan dilalui juga dengan musrenbang desa-desa itu mana yang menjadi prioritas utamanya dulu gitu. Nah, di situ memang kita memilih. Di situ kita berkoordinasi dengan DPMD juga, desa-desa yang ada binaannya juga, dan nanti bisa ditingkatkan perekonomian di sana. Memang di dalam RPJMD kita di Kabupaten Bojonegoro ada 9 RPJMD yang dikembangkan tematik menjadi 5. Ini juga di situ ada penguatan yang mana difokuskan oleh Pak Bupati kaitannya dengan kemiskinan. Yang mana juga di dalamnya adalah konektivitas wilayah. Ini klub sekali karena di Kodim itu sudah lengkap sekali, izin-izinnya sudah lengkap gitu. Makanya kami alhamdulillah berkolaborasi dengan Kodim, manfaat sekali penurunan tingkat kemiskinan kita di wilayah selatan itu sudah lumayan berkurang gitu. Mungkin dari kami itu bahasa. Luar biasa, jadi memang sudah benar-benar ngemet gitu ya, sefrekuensi. Oke, kita ke PMD juga. Katanya PMD ini kan pemberdayaan masyarakat desa, artinya yang yang langsung masuk ke pemerintahan desa ya Pak ya. Iya. Ya, sejauh ini di Desa Kesongo sendiri seperti apa sih Pak? Alhamdulillah Desa Kesongo ini sangat support terkait dengan khususnya TMMD kali ini. Berbagai kegiatan baik fisik maupun non fisik, sinergi antara Kodim bersama pemerintah Kabupaten Bojonegoro didukung penuh oleh masyarakat
bersama pemerintah desa, gotong royongnya bagus, termasuk mereka welcome terhadap program-program dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang bersinergi dengan Kodim. Sehingga apa yang menjadi yang disampaikan Pak saya tadi, sinergi antara program Pemkab dengan Kodim berjalan dengan lancar seperti itu. Oke, Ya. siap. Jadi memang benar-benar 3 elemen yang sudah cukup sebenarnya untuk memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat yang ada di Bojonegoro, khususnya yang ada di pinggiran. Dan kita ke Kemendan lagi kaitannya dengan ini dan pembangunan jembatan Garuda ini kan tadi berarti termasuk yang fisik ya, yang fisik. Sebenarnya latar belakang apa sih urgensi lapangan ini kaitannya dengan jembatan ini masuk dalam prioritas ini seperti apa? Baik Mas, mungkin sedikit saya jelaskan Mas ya, terkait dengan pembangunan jembatan Garuda ini. Ya. Jadi ini merupakan program pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan khususnya jembatan di wilayah. Mengingat juga wilayah kita ini Kabupaten Bojonegoro tadi sampaikan 41% ini masuk kawasan hutan. Yang mana memang ini sulit untuk dijangkau. Alhamdulillah kita ada program ini bisa untuk masuk pembangunan di daerah-daerah terpencil. Diawali dari informasi dari warga kepada Babinsa, kemudian Kades, ke Pak Camat, kemudian kita laksanakan survei lokasi tersebut. Setelah kita laksanakan survei, yang pasti kita akan melihat kelayakannya, layak atau tidak kita ajukan untuk pembangunan jembatan ini. Jadi dari manfaatnya, misal apabila jembatan ini kita perbaiki, apa sih keuntungannya gitu Mas ya? Misal anak sekolah akan melintas di sini, pertanian nanti pengiriman pupuk, terus panen, bibit dan lain sebagainya lebih mudah gitu kan. Fasilitas juga, kesehatan juga lebih mudah, perekonomian bisa berjalan lancar seperti itu. Kita pertimbangkan dengan hal itu, kemudian kita buat RAP dari Kodim kita buat, kita minta bantu konsultan ya untuk buat itu, terus kemudian kita ajukan ke Mabesat Mas. Nanti dari Mabesat akan direview lagi kelayakan ini, berapa sih anggaran yang bisa disupportkan gitu kan. Setelah dikasih anggaran kita kerjakan lah jembatan ini gitu. Alhamdulillah kita saat ini sudah bangun 15 jembatan Mas. 15 jembatan. Ya, 15 jembatan dan ini rata-rata memang tempatnya di pelosok-pelosok semua Mas. Yang tadi itu mungkin pemerintah daerah mengalami kendala untuk melaksanakan pembangunan ini. Kami juga sudah laporkan ke Pak Bupati titik-titik ini dan beliau sangat berterima kasih juga karena ini semua juga demi kebaikan masyarakat kita, masyarakat Bojonegoro. Kami terus mencari titik-titik yang akan bisa kami kerjakan, sehingga setiap Babinsa kami sampaikan untuk selalu komunikasi dengan Pak Kades. Ada juga jembatan itu yang rusak, namun demikian karena itu sudah masuk ajuan di pemerintah daerah ya tidak kita kerjakan, gitu. Karena memang sudah ada rencanaannya, gitu. Tapi kalau yang belum, yang tidak masuk dan kita rasa itu layak, ya ini kita coba ajukan. Namun demikian kita tetap aktif komunikasi, memberikan informasi supaya tidak terjadi miss antara Pemda dengan Kodim. Intinya kepentingan kita, tujuan kita sama-sama untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat Bojonegoro, ya gitu ya. Mau jalannya dari mana, yang terpenting, yang utama adalah masyarakat Bojonegoro bisa segera mendapatkan fasilitas yang maksimal. Ini saya rasa memang sangat efektif, di mana di daerah itu saya melihat memang luar biasa antusiasme. Terakhir kami kemarin itu Mas melaksanakan peresmian jembatan di Desa Celebung gitu. Yang impor kemarin masuk media yang kebakar itu Mas ya. Kebakar, jembatannya kebakar itu mereka menyampaikan ini sudah mau musim panen. Ini kalau musim panen jembatan belum jadi, mereka akan banyak kerugian karena harus langsir Mas ya. Kendaraan tidak bisa masuk. Alhamdulillah kita ajukan dan kita dapat ACC dari komando atas, kita langsung kerjakan. 2 hari yang lalu sudah bisa dimanfaatkan. Gitu, ya. Artinya kalau akses jalan ini lancar, biaya-biaya untuk itu pun akan lebih murah ya Pak ya? Betul, cost-nya pasti akan lebih murah. Lagi. Seperti kayak kemarin di Nabis itu Mas, orang bisa memangkas operasional itu
sekitar 1 karung jagung itu 5.000 rupiah. Karena harus bangkel Mas, Iya. bangkel itu pakai motor gitu kan, nanti sampai jalan yang bisa akses kendaraan. Nah sekarang dengan ada jembatan yang kita bangun ini, bisa langsung kendaraan pengangkut panen itu bisa langsung sampai ke warga gitu, sehingga ini menghemat. Ini baru di tingkat ekonomi, belum lagi pendidikan, tadi juga kesehatan. Banyak nanti mungkin warga yang sakit dan sebagainya itu bisa lebih cepat menuju ke puskesmas terdekat, gitu Mas. Alhamdulillah sudah berjalan 15 titik. 15 titik. Nah, kita masih ajukan lagi, semoga nanti segera turun anggarannya sehingga Kabupaten Bojonegoro maksimal. Alhamdulillah. Iya. Dan kita melihat di lapangan juga banyak kawan-kawan TNI itu kan yang memang dia paham banget ya, katanya dengan pembangunan. Saya yang waktu di mana? Yang sebelumnya, yang di Temayang ya. itu kan kita nginep bareng di sana di Soko itu Pak. Dan memang beliau-beliau itu ahli banget. Saya kira juga hanya ahli perang, tapi ternyata ahli bisa bangunan. Jadi memang ada tim-tim khusus itu. Oke, ini sangat menarik Mitra. Jadi kita bagaimana sinergitas Pemkab ya dan juga Kodim 0813 Bojonegoro bagaimana membantu masyarakat untuk mendapatkan akses-akses termudah khususnya untuk transportasi tadi. Nah, di sisi pemberdayaan desa, kalau PMD ini kan pasti menggerakkan desa dan warga lokal. Kalau dari desa itu kan biasanya dikenal dengan gotong royong. Apakah juga masyarakat itu juga ikut serta Pak kemarin dalam pelaksanaan? Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dandim beserta jajarannya Kodim 0813 Bojonegoro. Terima kasih ikut mensupport terkait pembangunan di Bojonegoro, Pak. Kemudian kami sampaikan bahwa tentunya kami mendorong desa agar ikut mensupport kegiatan khususnya pembangunan jembatan Garuda ini. Karena apa? Memang kami Dinas PMD ini adalah sifatnya pembinaan dan penguatan kepada masyarakat desa untuk ikut andil dalam pembangunan partisipatif, yang mana tentunya mereka tidak hanya memanfaat, namun juga ikut terlibat dalam pelaksanaan program tersebut, sehingga rasa kepemilikan masyarakat semakin tinggi. Otomatis mereka juga sebagai pengguna layanan tersebut. Seperti yang disampaikan Pak Dandim tadi bahwa manfaatnya sangat tinggi. Dari yang sebelumnya bisa menekan kos untuk akses ke pertanian dan sebagainya, ini bisa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Tentunya kita juga jangan sampai menghilangkan budaya gotong royong orang ketimuran seperti itu. Jadi kami terima kasih sekali kepada Kodim 0813 Bojonegoro. Dan semangat juga ya masyarakat ikut semangat serta. Juga ikut serta karena mereka juga bukan karena wah sudah ada TNI ini kita santai-santai enggak ya. Jadi ini juga untuk mereka, nanti pemanfaatnya juga mereka dan untuk kelancaran mereka juga. Jadi kami sangat terima kasih sekali kepada Kodim 0813 Bojonegoro. Baik, tidak hanya jembatan ternyata. Jadi waktu momen kemarin juga ada katanya dengan rehab sekolah ya. Betul. Rehab sekolah itu juga menarik karena satu daerah tidak cukup hanya infrastrukturnya saja, tapi juga sumber daya manusia. Nah, bagaimana kriteria penentuan sekolah? Pasti kan banyak tuh sekolah yang ingin dibangun dan lain sebagainya waktu pelaksanaan. Baik, ya. Jadi kemarin dalam pelaksanaan TMMD kita juga melaksanakan rehab sekolah SDN Kesongo 1. Ya. Jadi yang mana kondisi SDN Kesongo 1 waktu itu memang kondisinya kurang maksimal ya, kurang layak. Ada beberapa ini kekurangan sehingga mereka harus belajar itu ada yang masuk siang gitu seperti itu. Nah, berawal dari situ dari Dinas Pendidikan juga kita berkoordinasi untuk kita masukkan sasaran TMMD, kemudian kita laksanakan pembangunan. Alhamdulillah 4 ruangan kelas ini sudah kita perbaiki. Juga kemarin kita lihat kondisi kamar mandinya kurang layak, kita langsung sekalian mana masih ada ini space karena ya tadi dibantu warga, kita anggaran masih ada ya kita jadikan apa yang bermanfaat untuk warga di sana gitu kan, sehingga kemarin juga kita bisa juga untuk perbaiki kamar mandinya juga, ruangan kelas gitu. Terkait dengan gotong royong ini memang itu benar-benar terjadi Mas kemarin di Kesongo itu, dan memang masyarakat sangat antusias
Saya baru tahu juga setelah penutupan Pak Kades menyampaikan ke saya. Dan ini kita 2 hari ini melaksanakan syukuran bersama terus antara TNI dengan warga gitu kan. Gitu. Acara kebersamaan gitu. Istilahnya mereka selama 1 bulan ini bersama-sama kayak ada kayak perpisahannya gitu ya. Ya sudah nggak apa-apa Pak, bagus gitu. Jadi ini memang terbukti, memang nyata terjadi di wilayah. Karena memang juga mereka dalam kesehariannya selain juga melaksanakan aktivitas kegiatan di sana, dia waktu-waktu sore, waktu senggang itu mereka berinteraksi dengan warga. Beberapa juga anggota itu tinggal di rumah warga ya Mas ya. Nah, masak di sana gitu. Dan saya masih ingat komandan waktu itu menyampaikan kalau bisa nginepnya di rumah warga yang kurang mampu, ikut membantu gitu. Ya, saya sampaikan seperti itu karena apa? Mereka kita kasih bekal uang makan, uang saku. Kalau nanti di warga itu yang kurang mampu, itu minimal nanti nitip masak kan, keluarganya bisa ikut masak di situ, makan juga lumayan 1 bulan. Ya, gitu. Apalagi ini sekarang musimnya juga musim paceklik Mas ya, musim kemarau ini ya, bukan musim panen. Nanti kalau udah musim panen mungkin secara finansial bisa ini ya alhamdulillah mungkin bisa sangat membantu. Itu baru dari segi itu, mungkin UMKM yang ada di sana, warung dan lain semua alhamdulillah jalan bergerak semua. Iya. Oke. Kaitannya dengan Bapeda, ya pemetaan pendidikan itu pasti juga menjadi prioritas Pak ya. Ke Songo kemarin melihat seperti apa sih kawan-kawan PM Bapeda sendiri? Oh iya, kalau dari pandangan dari Bapeda kaitannya dengan pendidikan, ini kan memang menjadi suatu prioritas ya di suatu kabupaten. Kita di Bapeda mempunyai juga sebagian data kaitannya dengan ini sudah diintegrasikan dengan SIG kita gitu loh. Jadi sistem hanya cuman sampai saat ini kita belum selesai untuk melakukan pengabditan di mana yang menjadi prioritas utama untuk dilakukan ini. Hanya cuman kita melihat dari jumlah penduduknya, kerapatan penduduk yang paling penting di situ, kerapatan penduduk, kondisi pendidikan yang di sana bagaimana. Karena memang fondasi dari segalanya itu kan pendidikan yang baik, insya Allah kedepannya akan membuat suatu kesejahteraan bagi mereka. Di samping yang disampaikan dari komandan tadi kaitannya dengan konektivitas itu sangat penting, karena itu merupakan suatu urat nadi perekonomian kita gitu. Yang mana yang 41% itu adalah wilayah hutan yang tidak bisa kita tembus karena nomenklaturnya sendiri-sendiri, kewenangannya sendiri-sendiri. Bukan cuma di situ kaitannya dengan ini kan, kita jenjang-jenjang di pendidikan juga ada batasan juga, yang kewenangan kabupaten itu sampai SMP, yang SMA-nya nanti kewenangannya dari provinsi. Nah ini yang membuat kita itu bisa masuk melalui TNI inilah ya. Nah, makanya ada ruang baru ini ya. Iya, ruang baru. Ya, banyak kami dulu mulai tahun berapa sering bersama dengan Pak Pasiter gitu. Sering kalau daerah-daerah yang selatan itu insya Allah kami sudah pernah ngetril semua dengan Pak Pasi sama Pak Dandim dulu itu kan gitu. Sudah semuanya tahu. Kegiatan-kegiatan itu memang bermanfaat sekali bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro khususnya gitu. Terus bagi orang lain juga, karena bukan hanya cuma orang Bojonegoro yang memanfaatkan jalan yang kita bangun, tapi orang lain. Contoh perbatasan kita dengan Ngawi, kayak yang kemarin perbatasan kita dengan Lamongan. Nah, malah justru masyarakat kita yang memanfaatkan jalan itu banyak sekali, dia kerja di Lamongan. Gitu. Dengan adanya jalan itu secara otomatis memangkas waktu yang lebih pendek dan ekonomi mereka akan berjalan. Jadi di dalam pertanian nanti NTP-nya mereka akan semakin naik di atas 100 ya. Kalau NTP di bawah 100 itu kan dia kan nilai iya gitu. Jadi kurang bagus ya. Insya Allah mudah-mudahan itu menjadi kedepannya kami mau untuk diperkuat agar bisa terjalin semua untuk kesejahteraan Kabupaten Bojonegoro. Ya, semoga tahun-tahun ke depan masih ada terus. Tapi saya yakin masih ada terus. Masih. Kemarin kita sudah merencanakan juga untuk tahun depan kita di Wonocolo. Iya, Wonocolo nih. Kedewan. Udah siap-siap tuh warga Wonocolo ya. Siap-siap ya. Baik. Kita akan siapkan lagi materi-materi lain dan kita rehat sejenak, tentunya hanya di podcast 0813 Kodim Bojonegoro ya. Ya, pemirsa masih di podcast Dandim 0813 Bojonegoro.
Ya, bersama Kodim tentunya kita banyak hal tadi sudah kita ulas, bagaimana perencanaan, konektivitas, dan bahkan pendidikan. Dan bicara tentang giat hari ini, kita juga fokuskan tidak hanya di kegiatan kemarin TMMD, tapi juga karena teritorial, jadi seluruh kewilayahan di Bojonegoro ya. Dan termasuk problem-problem yang selalu hadir setiap tahun di musim-musim kemarau. Pasti kekeringan dan kebutuhan air selalu ada. Walaupun saat ini Pemkab Bojonegoro sudah bisa menekan, dan yang sebelumnya itu 92 sekian desa, saat tahun-tahun ini sudah agak berkurang menjadi 70 sekian. 72. Dan untuk Bapeda sendiri, kaitannya dengan kekeringan, Pak, tantangan yang selalu ada, seperti apa melihatnya? Kalau terkait dengan kekeringan, memang kita diawali dengan suatu suatu kondisi yang memprihatinkan, di mana kita memadukan data, yang mana data-data yang dilakukan oleh teman-teman OPD kaitannya dengan suplai air, terus pembangunan untuk pembangunan sarana untuk air bersih yang menjadi program dasar kita itu Kabupaten Bojonegoro. Jadi di samping itu kita juga punya data, Pak, kaitannya dengan ini. Bapeda sendiri sudah melakukan inventarisasi sumber mata air yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Memang sebagian banyak itu ada di wilayah hutan di Kabupaten Bojonegoro sumber mata air itu. Dari sumber mata air sendiri kan ada lagi kaitannya dengan kebijakan yang ada di mana di wilayah 40, ini 41 lagi, Pak. Di 41 lagi itu kan ada kebijakan sekarang PS, alih fungsi lahan, perhutanan sosialnya, ini akan menjadi masalah bagi kita juga gitu. Ini. Terus yang kedua kaitannya dengan air permukaan. Sementara neraca air di air permukaan itu Bengawan Solo di bulan Agustus September itu mengalami defisit. Ini jadi masalah juga, padahal sumber mata air permukaan itu menjadi pokok bagi masyarakat umumnya di Kota Bojonegoro ini, karena air PDAM-nya dari Bengawan Solo kebanyakan. Nah, ini menjadi tantangan kita juga. Di sisi lain kami sudah berkoordinasi dengan BBWS kaitannya dengan menambah tampungan-tampungan yang ada dengan OPD terkait yang melaksanakan. Kami berkomunikasi bagaimana kita dapat memanfaatkan Solo Valley yang bentangan dari Ngerau sampai ke Burno itu bisa dimanfaatkan untuk menambah tampungan-tampungan yang ada. Nah, itu salah satunya, dan kebetulan juga dari teman-teman Brida melakukan identifikasi air yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Ini neracanya sudah dihitung. Karena kebutuhan, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019, yang paling utama itu kan kita kebutuhan sehari-hari. Pertanian, baru industri. Undang-undangnya kan begitu. Tapi kita kan tidak bisa mengenyampingkan kaitannya dengan pertanian. Karena ini pertanian itu menopang sekali di Kabupaten Bojonegoro kan gitu. Kan kemiskinan itu banyak di pertanian. Tapi dengan adanya kecukupan itu NTP kita yang layak, secara otomatis kemiskinan itu akan menurun. Makanya kita mengidentifikasi semuanya by data yang ada. Mungkin itu Pak dari kami. Siap Pak Said. Dan kita ke DPMD karena yang mengampu ke desa dan juga kelurahan. Kaitannya dengan kekeringan, dampaknya juga ke rumah yang tidak layak huni dan sebagainya. Dan bagaimana proses kaitannya dengan pendataan awal? Ya, tentunya terkait dengan pendataan di desa ini kan ada namanya perencanaan secara partisipatif melalui musrenbang di desa, yang mana diamanatkan dalam Permendagri nomor 114 tahun 2014. Di situ pemerintah desa melakukan penjaringan aspirasi dari level terkecil, dari RT, kemudian ke dusun, menjaring aspirasi masyarakat, kemudian akan dibahas dalam suatu musyawarah desa untuk pembangunan desa. Di situ nanti akan dilanjutkan oleh tim penyusun perencanaan pembangunan desa. Mereka akan memilah mana yang menjadi skala kewenangan yang desa, yang nanti akan masuk pada RKP desa, kemudian dituangkan dalam APB desa. Tentunya hal tersebut adalah yang paling prioritas, khususnya ya, dalam hal ini adalah RTLH dan kebutuhan air bersih. Kemudian adapun usulan yang bukan menjadi kewenangannya desa akan disampaikan melalui usulan kepada tahapan selanjutnya, yaitu musrenbang rencana kerja pemerintah daerah, yang mana akan diampu oleh Bapeda. Dari dua
pemilihan prioritas tersebut tentunya mereka akan yang mana tim penyusun ini akan memilah mana skala prioritas yang paling urgent. Tentunya kayak kebutuhan air adalah kebutuhan dasar di masyarakat. Tentunya sumber kehidupan di manusia adalah air. Sehingga dari situ nanti perencanaan secara partisipatif dari masyarakat nanti akan dapat tepat sasaran untuk kemaslahatan kesejahteraan masyarakat ada di desa. Seperti itu di desanya. Siap. Itu. Dan kita ke Komandan kaitannya dengan langkah-langkah dengan kondisi seperti itu, dan setiap tahun juga selalu berulang. Dan tadi juga data-data sudah ada 40 sekian desa yang memang cukup untuk terdampak kaitannya dengan kekeringan, dan dampaknya juga rehabilitasi rumah dan sebagainya. Kawan-kawan di TNI seperti apa sih untuk menanggapi hal seperti itu? Apakah ada hal-hal yang memang dilakukan? Baik, langkah nyata yang kita lakukan terkait dengan permasalahan air yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro ini, Mas ya. Ini sejak awal juga ini sudah menjadi perhatian kita, program kerja kita ini juga sesuai dengan pimpinan kita dari Mabesat. Bahwasanya manunggal air ini sangat penting. Berkaitan hal itu, kemarin kita juga pelaksanaan TMMD kita melaksanakan juga pembangunan fasilitas untuk sarpras air bersih berupa sumur bor. Itu kita kerjakan di 5 titik di Desa Kesongo sendiri, terus kemudian di Desa Derajat, Burno, terus Desa Gunung Sari juga Burno, Prayungan, Sumberjo, dan Desa Prigi Kanor. Nah, ini kemarin bersama-sama kita laksanakan serentak pembangunan untuk fasilitas air bersih. Kemudian selain itu kita juga untuk mendukung fasilitas pertanian, Kodim bekerja sama dari Kementan juga Dinas Pertanian juga melaksanakan irigasi dan pompanisasi IRPOM. Pada tahun 2025 kita sudah membangun 8 fasilitas. Kemudian di tahun ini kita rencana akan ada 10 fasilitas. Hari ini sangat bermanfaat, Mas. Karena mengingat dengan adanya fasilitas irigasi dan pompanisasi ini, kita bisa panen 3 kali dalam setahun. Nah, ini juga meningkatkan hasil panen Kabupaten Bojonegoro juga. Seperti itu. Jadi juga ini membantu juga mengantisipasi El Nino yang ada saat ini. Jadi di beberapa pertanian, fasilitas pertanian saat ini masih bisa diairi air dari program pengairan dan pompanisasi. Ini terus kita jalankan. Kemudian yang selanjutnya kita ketahui bersama juga ada di beberapa daerah saat ini kekurangan air bersih gitu, Mas ya. Betul. Nah, itu kita juga bekerja sama dengan BPPD saat ini Kodim setiap hari memberikan bantuan air bersih, dropping air bersih. Setiap hari 4 truk dengan kendaraan kapasitas 8 KL. Nah, itu alhamdulillah bisa membantu untuk masyarakat kita yang yang krisis air atau belum mendapatkan fasilitas air ataupun kekurangan air pada saat musim kemarau ini. Alhamdulillah ini semua berjalan, Mas. Ya, karena memang saya tekankan betul-betul ke Babinsa saya, ke Babinsa Kodim 813 Bojonegoro, selagi kita dinas di teritorial, manfaatkan untuk mengabdi ke masyarakat. Bisa bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat, bisa memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya pada desa binaannya. Ini penting, karena apa? Karena dengan adanya informasi dari Babinsa dari wilayah, ini bisa menjadikan informasi untuk perencanaan kita ke depannya. Masukan dari Babinsa dari wilayah, Babinsa Koramil itu sampai ke Kodim, ke staf itu sebagai pertimbangan ataupun hal atau langkah apa yang akan saya perbuat, akan saya lakukan dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat. Artinya memang by data, Betul. data di lapangan Ya. dilaporkan oleh kawan-kawan Babinsa, Betul, dan itu menjadi langkah ke depan untuk melaksanakan. betul. Oke, menarik. Dan kalau bicara tentang positioning ketahanan pangan, Bojonegoro kayaknya padi ini nomor Berdua. dua sekarang. Ya. Sebelumnya kan nomor Jawa Timur. 3 ya, Tiga. nomor 3.
mengungguli kabupaten lain. Dan kaitannya dengan Manunggal Air sudah, kita ke rehab RTLH, rumah tidak layak huni. Dan peran Babinsa pasti juga sangat besar Pak ya untuk ini masuk dalam apa ya merespon kondisi di lapangan dan melaporkan. Seperti apa sih peran-peran dari Babinsa sendiri? Ya. Baik, ini saya sampaikan sedikit tentang mekanisme kita kerja di lapangan, Mas ya. Terkait dengan rumah tidak layak huni RTLH. Ini kemarin kita juga telah melakukan pembangunan 9 rumah waktu pelaksanaan TMMD. Pastinya harapan saya ini sesuai dengan sasaran gitu Mas ya. Tepat sasaran. Jangan nanti yang ada yang lebih membutuhkan malah dapat yang lainnya gitu, seperti itu. Jadi ada kriteria dalam penentuan atau pemilihan. Yang pertama pastinya orang yang sangat tidak mampu, dan apabila rumah ini tidak diperbaiki, mereka tidak mampu memperbaikinya, seperti itu. Jadi yang mungkin yang sudah sudah tua, mungkin janda, terus hidup sendiri, ekonominya yang tidak menentu, seperti itu. Sehingga kemarin kami laksanakan scanning, kami juga bersama-sama dengan PMD juga untuk menentukan itu. Kita dapatlah 9 KK atau 9 rumah ini yang kita rehab. Ini insya Allah ini sudah memang yang sangat-sangat membutuhkan, seperti itu. Benar-benar urgent. Ya, sangat urgent. Baik, kalau dari PMD sendiri dan juga Bapeda, kaitannya dengan respon perubahan sosial yang dirasakan warga setelah PMK bersinergi dengan Kodim kaitannya dengan RTLH ini, Pak? Ya, tentunya respon dari masyarakat, mereka sangat berterima kasih terhadap apa yang menjadi programnya sinergi antara PMK bersama Kodim ini. Tentunya orientasi utama adalah untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dari RTLH ini. Dari situ harapan kami adalah terciptanya suatu lingkungan hidup yang sehat, dengan artinya RTLH perbaikan ini, kemudian peningkatan taraf kehidupan mereka, kemudian harapan kami juga perekonomian serta kesejahteraan mereka menjadi terjamin dan lebih baik. Tentunya mereka sangat bahagia dengan adanya program RTLH ini sesuai dengan sasaran yang disampaikan Pak Dandim tadi, sesuai dengan 9 rumah yang jadi sasaran salah satu TMMD tadi. Seperti itu. Ya, kaitannya dengan rehab RTLH, nanti sudah banyak disampaikan kaitannya dengan banyak hal dan kebermanfaatan. Bahkan Babinsa juga turut serta memberikan input informasi untuk Kodim 0813 Bojonegoro, dan itu menjadi langkah awal bagaimana menentukan titik-titik yang memang tepat sasaran. Dan kita ke Bapeda dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Kodim 0813 Bojonegoro kaitannya dengan RTLH, seperti apa sih Pak? Ya, kalau Bapeda sendiri secara umum sangat berbahagia sekali dan bersyukur sekali dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kodim 813 ini. Dengan adanya pembangunan RTLH yang ada di Kabupaten Bojonegoro, memang berpakutan kepada data yang ada, di mana data yang saat ini yang kita miliki data secara nasional ya ada. Namun tidak hanya cuma itu, kita juga dari Bapeda sering berkoordinasi dengan Kodim kaitannya dengan data yang mana melalui dari pembinaan dari masing-masing dari pasukannya. Secara otomatis kita ketika mendapatkan data itu sendiri dikompilasikan dengan data yang ada, karena belum tentu data yang ada di dalam dataset itu sepenuhnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti yang disampaikan Pak Dandim tadi kaitannya dengan data, ketika dilakukan verifikasi di lapangan, kita perlu adanya suatu apakah memang ini sangat membutuhkan atau tidak. Secara otomatis kami dari dukungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro memilah yang menjadi prioritas itu yang paling mana, karena di Bojonegoro itu sangat banyak sekali. Mungkin itu Pak dari. Ya, siap. Ya, dengan data yang benar tentunya kebijakan akan tepat sasaran dan ini akan bermanfaat pada masyarakat. Dan kita akan rehat sejenak. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang bagaimana ketahanan pangan dan lingkungan keberlanjutan ke depan kaitannya dengan
teritorial yang kita akan obrolkan nanti di segmen berikutnya. Pantau terus hanya di podcast Kodim 0813 Bojonegoro. Ya, masih di podcast Kodim 0813 Bojonegoro, kita masih membahas tentang teritorial yang ada di kewilayahan Kodim 0813 Bojonegoro, dan kita ada di segmen kaitannya dengan ketahanan pangan. Tadi saya sudah sampaikan bahasanya Bojonegoro ini menjadi nomor 2 di Jawa Timur kaitannya dengan penghasil padi, dan harapannya tahun-tahun ke depan bisa nomor 1. Artinya ini adalah hasil positif ketika sinergitas Pemkab, Kodim untuk membangun kaitannya dengan kebutuhan air yang khususnya untuk pertanian. Nah, kaitannya dengan ketahanan pangan daerah, ini Bojonegoro dikenal sebagai selain lumbung energi juga lumbung pangan. Nah, bagaimana Bapeda untuk memetakan ini Pak, kaitannya dengan potensi pertanian daerah yang mengintegrasikan dengan dukungan TNI yang saat ini sedang dan terus berjalan ini. Terima kasih. Kaitannya dengan ketahanan pangan ini merupakan suatu menjadi suatu isu strategi di Kabupaten Bojonegoro, karena memang luasan Kabupaten Bojonegoro itu sudah ditetapkan 83.000 sekian itu untuk menjadi lahan baku sawah. Ya, secara otomatis perlu adanya suatu sinergi untuk mewujudkan apa yang sudah terbukti bahwa di tahun 2025 hasil dari BPS bahwa Kabupaten Bojonegoro nomor 2 se-Jawa Timur sudah bisa, alhamdulillah bisa mengalahkan Ngawi dengan 86. Mengalahkan Lamongan bentar lagi. Belum, insya Allah. Ini nanti dukungannya dari Pak Dandim ini. Karena tadi sudah disampaikan sama Pak Dandim kaitannya dengan pompanisasi. Mudah-mudahan kami semuanya bisa tercapai untuk itu semua karena sinergi kita bersama. Karena itu merupakan isu secara otomatis kita harus membuat suatu program-program di mana nanti isu tersebut bisa berdampak kepada kestabilan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro, terus juga bisa pengendalian inflasi. Nah, kita juga bisa pengendalian inflasi dan mengurangi tingkat kemiskinan. Ini yang paling penting karena memang masuk di dalam program prioritas kita juga. Karena kemiskinan ini banyak di sektor pertanian, makanya perlu kita sinergikan. Terus lagi kita peningkatan pendapatan petani. Nah, NTP-nya dengan adanya pembangunan tadi yang disampaikan Pak Dandim kaitannya dengan konektivitas, pembuatan jembatan, ini akan mengurangi NTP kita sehingga NTP kita itu bisa di atas 100, karena NTP itu kalau sudah di atas 100 itu berarti tingkat kesejahteraan mereka. Di dalam NTP itu kan pengeluaran dan pendapatan. Nah, ketika apa yang disampaikan Pak Dandim tadi seperti yang dirasakan di tempat lain seperti di Napis itu, ketika mereka menggunakan ojek sepeda motor ketika mau ngangkut jagung, mereka itu kan bisa sampai 10.000 per sak. Nah, ketika ada akses jalan mereka kan akan berkurang. Ya, ini penting sekali. Terus kedua ya pengendalian stunting. Nah, ya, tadi juga semua ada dikaitannya dengan konektivitas itu tadi. Stunting tadi tingkat kesehatan masyarakat itu akan bertambah. Mereka mau ke puskesmas maupun apa dengan adanya konektivitas dan yang sudah baik, secara otomatis mereka akan lebih mudah dan lebih gampang. Terus lagi kaitannya stabilitas sosial masyarakat. Ini juga penting karena semuanya ada di dalam yang dilaksanakan oleh Kodim 813 ini melalui TMMD yang ada. Kami terima kasih sekali dengan adanya ini, secara otomatis ke depannya itu bisa menambah kemandirian di daerah-daerah. Oke, ternyata banyak sekali dan tugas-tugas jenengan. Sebenarnya bukan tugas pokok ya, tapi ini ternyata dengan langkah-langkah sinergitas ini Kodim luar biasa memberikan kebermanfaatan pada masyarakat. Dan tidak hanya masyarakat sendiri, pemangku kebijakan dalam hal ini Pemkab juga sangat terbantu. Nah, bagaimana untuk optimalisasi yang dilakukan oleh Kodim? Ya, tadi sudah disampaikan bahwasanya memang saat ini di tahun 2025 ini wilayah Kabupaten Bojonegoro memang tertinggi kedua ya untuk hasil panen padi ya khususnya. Itu tidak lepas dari juga antusiasme juga petani. Khususnya kita di TNI kita selalu memberikan pendampingan. Kita berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, kita melakukan pendampingan dimulai itu dari
persiapan penanaman lahan, terus kemudian juga kita juga melaksanakan intensifikasi, modernisasi alat-alat pertanian. Kemarin kita juga bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan swasta mengenalkan tentang pertanian modern, penyemprotan seperti itu. Dengan drone itu. Dengan drone dan lain sebagainya. Itu sangat efektif, sangat efektif dan efisien khususnya untuk petani yang harusnya mungkin dengan tenaga manual itu juga waktu dan biayanya lebih tinggi. Ini waktu dan biayanya lebih efektif. Itu salah satu langkah-langkah kita juga. Kemudian yang selanjutnya setelah panen, hal ini kadang-kadang memang dilema, Mas ya. Beberapa daerah khususnya di ujung-ujung kabupaten kita, dari pemerintah sudah menentukan hasil padi panen itu minimal di harga 6.500. Ini sudah sangat luar biasa, Mas. Yang dulu-dulu itu 4.500 gitu kan. Nah, itu petani waduh luar biasa, kasihan. Seperti itu, dengan adanya aturan pemerintah 6.500 ini, kita selalu melaksanakan monitoring, Mas. Supaya apa? Supaya harga gabah tidak sampai di bawah 6.500. Bahkan saat ini kalau kita bisa ketahui sudah sampai 7.200, 7.300. Ini luar biasa. Apa? Kita perlu pendampingannya apa di sini ya? Supaya petani ini mendapatkan harga yang sesuai, yang layak. Kadang, mohon maaf, mungkin ada yang nakal gitu, Mas. Di daerah itu udah aturan 6.500 atau mungkin sudah naik di 7.000, ada yang membeli di bawahnya. Nah, gitu. Kita mendampingi terus supaya ini tidak terjadi. Karena apa? Ini sedikit bagi petani ini bisa bermanfaat. Kemudian kita juga selain juga pendampingan panen untuk meningkatkan masa tanam itu juga bisa panen juga lebih dari 2 kali. Ya tadi itu efisiensi, terus kemudian efektivitas dengan pompanisasi dan lain sebagainya. Harapannya memang program-program yang baik ini selalu dilanjutkan supaya nanti ke depan hasil petani Kabupaten Bojonegoro ini selain juga jumlahnya semakin meningkat, juga harganya juga terjaga, begitu, Mas. Yang endingnya adalah kesejahteraan petani, begitu, Mas. Dan dampaknya kalau harga bagus, pasti daya beli petani juga tinggi. Dampaknya ada yang beli motor. Bahkan data yang sedikit membuat saya terbelalak itu daftar haji, Pak. Itu banyak para petani. Artinya banyak hal positif yang dilakukan ketika petani ini memang dirawat gitu. Kondisi perekonomiannya bagus, ya bisa menyekolahkan anak-anaknya juga bagus gitu ya. Luar biasa. Dan selain pertanian, kaitannya dengan dampak lingkungan, penghijauan dan lain sebagainya. Ini apakah juga Kodim 0813 Bojonegoro juga menjadikan prioritasnya? Betul, Pak. Betul, Mas. Jadi salah satunya penghijauan itu juga bermanfaat untuk menjaga sumber air, Mas ya. Kita ketahui bersama musim kemarau Bojonegoro ini susah air gitu. Nanti musim penghujan air juga banyak. Jadi ini penghijauan sangat penting. Sehingga kami setiap tahun itu selalu dengan dinas terkait itu melaksanakan kerjasama atau bersama-sama melaksanakan penanaman pohon. Harapannya apa? Ya, kelestarian alam di sini tetap terjaga, Mas ya. Sehingga sumber air itu juga tetap terjaga. Harapannya nanti pada musim-musim kemarau seperti ini sumber air tetap mengalir kan. Terus juga tidak terlalu panas gitu, Mas ya, seperti itu. Ini tetap berjalan. Berjalannya dan setiap tahun kita laksanakan. Waktu kemarin seperti TMMD kita juga ada juga kegiatan itu, Mas, penanaman pohon. Baik itu penanaman pohon keras maupun penanaman pohon buah-buahan. Ini juga pete, ini di Bojonegoro juga sedang digalakkan pete, apokat. Nah itu ini buah-buahan juga. Jadi kalau pohon buah-buahan kan harapannya nanti berbuah bisa memberikan manfaat. Nilai income juga. Nilai income juga sebagai masyarakat sekitar. Artinya pendapatan masyarakat tidak hanya musiman. Betul. Bisa bahkan bisa harian kalau bisa harian. Ya, semoga ini gitu. bisa ini. Jadi kemarin dari Dinas Pertanian itu pete, alpukat, terus jambu mete ya kalau nggak salah. Jambu mete ini memang sesuai dengan karakter wilayahnya disesuaikan seperti itu.
Ya nanti ke depan harapan kita tidak hanya di daerah atau lokasi TMMD saja, tapi mungkin merata ke daerah yang lain yang memang membutuhkan untuk penghijauan, Mas. Demikian ya, nanti kita ini kan ada dari Pak Bapeda kan, mungkin menjadi pertimbangan ya nanti untuk apa ke depannya gitu, seperti itu. Ya. Baik, ke Dinas PMD, tentunya ini yang masih memangku kaitannya dengan langkah-langkah pemerintah desa menggerakkan mereka juga. Apakah di lingkup desa ini juga sama, Pak? Mereka juga semangat untuk menanam, untuk membangun kembali kolaborasi dan sebagainya. Ya, tentunya kami mendorong di tingkat desa sebagai tingkat terbawah di pemerintahan untuk tetap melakukan pelestarian, termasuk penanaman pohon. Seperti yang disampaikan Bapak Nadiem tadi, bahwa salah satu penanaman pohon peneduh ini adalah untuk menjaga sumber air, mata air, sehingga dengan akar-akar pohon tersebut air dapat disimpan dan bahkan secara tidak langsung bisa mengurangi kerawanan banjir seperti itu. Kemudian juga mohon izin, ada istilah Bojonegoro beberapa bulan ini kalau pagi seperti di Kutub Utara, kalau siang seperti di Gurun Sahara. Seperti itu, panas sekali seperti itu. Tentunya dengan adanya pohon peneduh ini Tuhan bukan ya? kami merasakan juga seperti mohon izin Pak Nadiem. Tentunya dengan peneduh ini untuk siang agar bisa mengurangi suhu ekstrim khususnya di Bojonegoro ini, selain untuk menjaga sumber air seperti itu. Kemudian yang kedua juga kami terkait dengan ketahanan pangan juga ini menyambung juga. Kami sudah melaksanakan suatu arahan kepada desa untuk masyarakat ini agar bisa menanam baik tanaman untuk kebutuhan rumah tangga maupun tanaman buah seperti yang disampaikan Pak Nadiem tadi. Apa yang menjadi tujuan kami dengan adanya arahan seperti itu, bahwa yang pertama adalah untuk pengurangan pengeluaran, kemudian menambah pendapatan seperti itu dari tingkat level masyarakat. Seperti mereka bisa menanam tanaman seperti cabai, lombok dan sayur-sayuran, otomatis tidak usah beli ke pasar ya, untuk mengurangi pengeluaran seperti itu. Kemudian dari penambahan pendapatan dari apa? Bisa juga kalau ada kelebihan dari situ bisa dijual, baik buah-buahan maupun dari sayur-sayuran seperti itu. Sehingga ini kami dorong terus di tingkat level desa untuk ketahanan pangan, termasuk juga untuk lingkungan biar tetap menjaga kelestarian seperti itu. Semoga bisa terwujud untuk kedepannya. Seperti itu, Mas. Oke. Dan banyak hal ternyata yang bisa kita obrolin, mungkin kapan-kapan kita lebih jauh lagi untuk obrolannya. Dan terakhir, kita sudah di penghujung program podcast Kodim 0813 Bojonegoro. Kita closing statement dulu, nanti dari Bapeda, lanjut nanti di PMD, dan terakhir nanti dari Kodim 0813. Oke, Pak Said, mungkin ada closing statement katanya dengan obrolan hari ini, dan mungkin ada harapan-harapan ke depan. Oke. Ketahanan pangan adalah suatu pondasi ketahanan daerah, karena itu pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan seluruh stakeholder termasuk Kodim 0813, pemerintah desa, kelompok tani, dunia usaha, akademisi dan masyarakat. Kita ingin memastikan bahwa pangan tersedia, terjangkau, berkualitas, dan masyarakat yang memproduksi khususnya para petani juga semakin sejahtera. Dengan semangat gotong royong dan berpendapatan berbasis kewilayahan, kita optimalisasi ketahanan pangan Bojonegoro dapat semakin kuat dan berkelanjutan. Siap, Pak Syahid Matur Nuwun, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dan kita lanjut dari Kepala Bidang Pembangunan dan Kerjasama Desa, Kelurahan, serta Teknologi Tepat Guna DPMD Bojonegoro, Pak Aris. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh stakeholder yang terlibat, baik dari pemerintah daerah, dari Kodim 0813 Bojonegoro, dari pemerintah desa, dari masyarakat, seluruh elemen yang mendukung kami. Terima kasih sudah mensukseskan khususnya untuk TMMD 2006 dan kemudian di program-program lain juga. Harapan kami ke depan kita berkolaborasi lagi, bersinergi lagi di TMMD 2027 dan di program-program lain yang kita bersinergi bersama untuk mensukseskan, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Bojonegoro. Dengan adanya ini, bahwa ini bukti sebagai negara hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat khususnya di Bojonegoro. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aris. Dan selanjutnya Komandan Kodim 0813 Bojonegoro. Closing statement. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, kemudian dinas-dinas yang terkait yang selama ini sangat membantu
dalam kegiatan kita, Kodim khususnya dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat, memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Besar harapan saya ke depan TNI lebih bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Bojonegoro. Ada hal-hal apa yang bisa kita perbuat, kita support untuk Kabupaten Bojonegoro, kami siap untuk mendukung, untuk siap mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Selesai. Siap dan terima kasih. Hal yang luar biasa dan kita yakini dengan kebersamaan sinergitas Pemkab Kabupaten Bojonegoro tentunya dengan Kodim 0813 Bojonegoro ini memberikan kebermanfaatan kepada kita semuanya, khususnya untuk masyarakat Bojonegoro. Dan terima kasih, semoga sukses dan semoga podcast ini menginspirasi untuk kita semuanya, tidak hanya warga Bojonegoro, bahkan untuk nasional. Saya Iwan harus pamit undur, sampai ketemu lagi di podcast bersama Kodim 0813 Bojonegoro, mengabdi dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Kodim 0813 Bojonegoro, mengabdi dan menginspirasi bersama rakyat. TNI AD di hati rakyat.